Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Danto. Mas Danto tidak menyebutkan dari daerah mana gitu ya. Dia hanya bercerita mengenai pengalaman horor yang pernah dialaminya ya beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010-an lah. Jadi pada saat itu di tahun 2010 itu kan lagi ramai band-band semacam itu ya. Band di Indonesia itu lagi banyak gitu ya, zaman-zamannya Kangen, Band, Ungu dan sebagainya lah. Nah, waktu itu kan banyak juga konser di daerah-daerah. Mas Danto sendiri itu salah satu petugas palang pintu kereta api. Nah, di tempatnya bertugas tersebut ini dekat sama area konser, dan nanti saat bubaran itu tuh ya bakalan lewat ke situ itu banyak banget itu ya para penonton itu loh. Itu kan biasanya bubar itu serempak pada ini ya. Nah, malam itu Mas Danto masih ingat banget, konser itu kan kelar, konsernya itu malam gitu ya. Jadi kelar-kelar itu rame-ramenya selesai, itu mungkin sekitar jam 12 malam gitu. Udah selesai, ya Mas Danto juga siap-siap gitu kan, dan di jadwal dia, ya sebagai petugas palang pintu kereta api kan tahu, jam 12 malam itu waktu-waktu aman, maksudnya kereta terakhir itu sekitar jam 11 itu udah lewat gitu pikirnya Mas Danto. Kalaupun ada nanti menjelang pagi. Nah, itu jam-jam aman, Mas Danto kan santai-santai aja gitu. Nah, mulai kedengeran tuh menderu-deru. Para peserta, para penonton konser itu sepertinya pada pulang dan mau melewati ruas jalan tersebut di mana Mas Danto jaga pintu palang kereta api. Mulai kedengeran kan war. Nah, ini udah mulai udah pada lewat. Mas Danto pun keluar dari gardu di situ. Ya melihatlah gitu kan, mereka itu baru pada pulang ya, mungkin jumlahnya bisa ratusan atau mungkin di total itu bakal ribuan. Ada sesuatu malam itu yang nggak bisa dilupakan sama Mas Danto itu sampai sekarang, yaitu rasa malu, kata si Mas Danto. Nah, tapi itu bagian dari tanggung jawab dia ya. Ini sekitar jam 12 atau sebelum jam 12 itulah. Ini orang-orang kan lagi pada lewat, lagi rame-ramenya lah begitulah. Kayak cuman rel itu tuh jadi satu arah dari arah sana gitu. Ini ratusan sepeda motor kayak gitu tuh pada lewat, dan tiba-tiba di ujung sana itu ada lampu kereta gitu kan. Mas Danto memang ada HT dan sebagainya gitu dengan sistem yang ada di situ. Cuman nggak ada informasi mau ada kereta lewat atau apa, itu nggak ada sama sekali. Kalau memang ngandelin HT sama suara knalpot itu kalah waktu itu. Ya Mas Danto bingung, sudah ribet bukan main. Jarak mungkin sekitar 100 meter dari tempat tersebut. Motor itu lagi padet-padetnya dan ya mulai agak tersendat kayak gitu, macet karena setelah itu ada pertigaan. Ya kayak gitu lagi tersendat, kereta itu datang dari sana. Tat bunyiin klakson. Wah, Mas Danto panik. Langsung kan mau ngatur, memanfaatkan sisa waktu yang ada waktu itu. Udah sebisanya, susah gitu ya. Aduh, mati nih banyak nih. Mati banyak pikirnya Mas Danto itu. Ya karena ada banyak yang terjebak di rel. Mungkin ada kali belasan motor di sana ya. Yang mungkin kalau kereta lewat kesamber cuman belakangnya doang atau memang full body kena semua di situ. Itu Mas Danto itu udah teriak-teriak gitu ya. Bener-bener teriak-teriak kayak orang gila waktu itu. Kereta itu pun lewat. Mas Danto merem, dia kan mundur gitu kan, merem. Weng, lewat kereta itu, bergetes. Tapi nggak ada suara brak, nggak ada suara apa. Mas Danto pun akhirnya melek. Begitu melek, bingung dia. Ini ada, Mas sampean kenapa sih Mas? Kenapa sih gitu kan? Diomelin sama itu para pesepeda motor tersebut. Jadi
yang dilihat oleh Mas Danto itu tuh bukan kereta sungguhan gitu ya. Ini ya orang lewat ngelihat tingkahnya Mas Danto yang seperti itu, yang teriak-teriak begitu kan ya, mungkin yang salah paham juga, yang nggak ngerti konteks kejadiannya tuh seperti apa. Ya ngomel-ngomel, ada motor yang didorong-dorong, ada motor yang dibantu, ditarik-tarik begini kan. Mas Danto begitu sadar. Nah ini beberapa motor, ini orang yang terlihat usianya lebih dewasa gitu ya, turun nyamperin Mas Danto, dikiranya mau dipukul atau mau apa. Mas, kenapa Mas? Ditanya begitu dengan lemah lembut gitu ya. Mas Danto kan, Mas, aku bingung kah? Mas Danto akhirnya cerita, tadi aku lihat itu ada kereta Mas, sumpah Mas. Iya, si orang tersebut percaya karena ini petugas kereta gitu kan. Iya Mas, kami percaya apa yang sampean lihat katanya. Akhirnya udah minggir kan ke situ. Nah sisanya tuh masih pada ngeliatin, masih pada nontonin. Ini petugas palang kereta itu kenapa sih, error atau bagaimana? Orang nggak ada apa-apa gitu kan, kok dia teriak-teriak sendiri, nyampe dorong-dorong motor. Yang udah ini malah dibeginiin kayak gitu. Nah di situ Mas Danto cerita sama si orang tersebut, sumpah Mas, saya tadi ngelihat kereta Mas, memang bukan jadwal kereta lewat. Kereta terakhir itu sudah lewat sekitar jam 11. Nanti kesananya itu ya hampir menjelang pagi lah, kata si Mas Danto. Saya juga bingung, dari tadi saya juga ya nggak mikir bakal ada kereta lewat. Di sistem juga nggak ada pemberitahuan atau apa. Kok tiba-tiba di sana 100 meter itu loh, pas tikungan gitu. Jadi relnya tuh memang agak sedikit nikung gitu. Atau tuh kereta lampunya itu terang banget, ngelakson sedemikian rupa ya. Mas Dantonya kan panik gitu ya, mungkin 100-200 meter lah gitu, panik ya. Maaf Mas, saya ngelakuin itu, katanya. Udah, ndak apa-apa kata situ. Ya sampean sebagai petugas palang kereta api itu orang bijak gitu, kata Mas Danto. Sampean sebagai petugas yaitu tanggung jawab gitu ya, meskipun ya kadang kan begitu Mas, ada yang beneran, ada yang enggak beneran gitu. Bisa jadi satu, memang ada kereta setan yang lewat, kata si itu ya. Mas Danto pun meyakinin itu yang pertama gitu ya. Iya itu pasti kereta setan ya Mas ya. Nah yang kedua Mas, kata si bapak-bapak itu, mas-mas itu, yang kedua mungkin sampean itu tadi ngelamun atau bagaimana, membayangkan ini ada orang lagi lewat kayak gini, mepet-mepet, macet, gimana ya kalau misalkan ada kereta tiba-tiba lewat. Nah sampean itu mungkin ngebayanginnya tuh kebablasan, jadi seolah-olah melihat itu, sampean itu berhalusinasi. Yang bagian dua ini Mas Danto, wah nggak mungkin kayaknya gitu Mas. Ya wis lah, terserah sampean nganggep itu kereta setan, ya udah ndak apa-apa, katanya begitu. Akhirnya sudah. Ini kan udah rombongan pun pada itu, ya wis Mas, selamat bertugas ya, saya pulang dulu mau istirahat, kata si itu. Akhirnya udah ditinggalin Mas Danto di sana sampai kurang lebih sekitar setengah jam, barulah lalu lintas itu mulai reda, mulai berkurang. Mas Danto pun masuk ke dalam gardu di sana. Ya tentu saja ngelamun gitu kan. Sampai akhirnya ada seseorang yang biasa nemenin, itu orang di deket pos jaga itu ya. Itu ada salah satu bapak-bapak yang memang biasanya itu suka begadang, nggak bisa tidur. Udah sepuh lah, sekitar 60 berapa tahun gitu ya. Tok, ditanya begitu, Tok. Oh iya Pak, kenapa? Namanya anggap aja Pak Murdi gitu ya. Iya Pak. Tumben Pak gitu kan. Tumben apanya, orang saya kan sering kesini, kata si Pak Murdi. Iya Pak, sini Pak temenin saya Pak. Gimana toh tadi kenapa? Tadi kamu kenapa? Oh Pak Murdi ternyata tahu apa yang terjadi sama si Mas Danto tadi. Toh kenapa toh tadi toh? Anu Pak, iya Pak aku juga bingung Pak. Aku itu tadi perasaan itu melihat kereta Pak, katanya. Oh kamu berapa tahun kamu jaga kereta? Jaga ini? Berapa ya? 3-4 tahun kayaknya Pak. Ya, kamu emang nggak pernah ngalamin yang begitu-begitu, kata si Pak Murdi. Ya nggak pernah Pak, ini baru pengalaman pertama. Ya wis lah, nggak usah dipikir pusing, kata si itu. Wajar katanya begitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh suka ada, kata si Pak Murdi. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah, ditemenin sampai mungkin sekitar jam 2, setengah 3 Pak Murdi pun pulang. Tok balik tok. Tanggung Pak, katanya sampai pagi kan. Lah enggak, ini jam saya ngantuk gitu katanya kan. Akhirnya sudah si Pak Murdi pun balik, Mas Danto di situ sendirian ya, standby gitu ya.
Sampai akhirnya hari itu tuh semua berjalan lancar. Mas Danto pulang ke rumah ya cerita ke keluarga, semalam itu habis ngalamin begini. Ya keluarga pun untung ya Mas ya gitu ya. Keluarga untung bukan kereta beneran. Pikir-pikir lagi, iya ya bukan kereta beneran ya. Wis lah, yes untung lah aku ndak apa-apa dipermalukan daripada aku menanggung tanggung jawab sebesar itu gitu ya. Akhirnya sudah selesai lah. Seperti biasa Mas Danto berjaga gitu kan. Nah sampai pada suatu hari, mungkin sekitar 1 minggu kemudian lah, Mas Danto jaga di tempat tersebut seperti biasa sendirian. Malam sekitar jam setengah 12, jam 11 lewat waktu itu udah sepi banget. Udah hampir nggak ada orang lewat. Mas Danto itu baru nyeduh kopi. Dia pun duduk di sana di di luaran gardu di situ ya. HT tetap nempel gitu, dikencengin suara segala macam, hening banget. Nyeruput kopinya waktu itu, seruput. Terus dia itu nengok, kalau sebelumnya kereta itu datang, ini misal dari arahnya gardu tersebut ya, itu sebelah kiri kereta. Nah ini Mas Danto ngelihat ke sisi kanan. Sisi kanan itu, di sebelah sana itu berjejer rumah warga. Kalau sisi kiri itu sawah begitu. Sebelah sininya ini ada kan di pertigaan ya. Ada toko-toko. Dan rel itu di bagian belakang toko. Nah, ini tuh yang sebelah sini rumah-rumah warga. Tapi justru yang di sisi jalanan itu kosong, cuman semak belukar seperti itu. Mas Danto ngelihat ke sisi kanan ke sana. Dia itu melihat ada seorang perempuan itu lagi duduk sendirian di sana. Pakaiannya tuh pakaian biasa, seperti gadis remaja seperti itulah. Kelihatan dari jarak jauh itu pakai celana panjang, pakai kemeja semacam itu. Kemejanya kemeja ketat begitu, rambutnya itu panjang, digerai. Mas Danto ngelihat, itu siapa ya, kok duduk di rel sendirian gitu kan. Mas Danto pun udah mikir, dia memang nggak pernah punya pengalaman yang seperti itu ya. Termasuk yang kereta itu, itu pengalaman pertamanya. Nah ini, Mas Danto, ya itu siapa ya? Jangan-jangan kuntilanak pikirnya si Mas Danto. Tapi diperhatiin, lah ya nggak mungkin kuntilanak masa bajunya kayak gitu. Masa bajunya modern, kayak anak-anak sekarang. Mas Danto itu merupakan bagian dari ya tugasnya gitu kan. Kalau misal ada orang duduk-duduk di rel ya, sebagai petugas pasti nyuruh minggir, jangan disitulah. Intinya itu berbahaya, rel kereta api itu area yang berbahaya, area yang sebenarnya terlarang untuk beraktivitas di sana kan. Mas Danto pun memutuskan untuk bangun dan kemudian mendekat ke sana. Mendekat ke situ, ke sana lewat jalan itu ya, jalan palang pintu itu, terus masuk ke area rel, terus mendekat ke situ bawa senter dan sebagainya. Didekatin. Ya Mas Danto mikir, ini kenapa ya? Apakah jangan-jangan dia itu wanita malam atau apa gitu ya? Yang ditinggalin atau bagaimana? Ya coba disamperin, pengen dinasehatin, Mbak, jangan di situ, jangan di sini, jangan di rel. Atau takutnya orang yang pengen ya sesuatu yang enggak diinginkan lah kayak gitu. Mas Danto pun ke sana mendekat. Makin dekat. Tapi aneh, kata Mas Danto. Perasaan aku jalan udah jauh gitu ya. Dia pun nengok ke gardu. Gardu udah lumayan cukup jauh dan aku udah bisa meninggalkan terlalu jauh juga. Cuman si perempuan tadi kok rasa-rasanya kok nggak nyampe-nyampe gitu. Jaraknya kok segitu-segitu aja. Tapi aku nggak melihat pergeseran dia juga. Apa yang terjadi ya sebenarnya. Dipikirin ya gitu kan. Sampai akhirnya apa? Mas Danto itu nggak berhasil mendekati perempuan itu ya karena terikat tugas. Dia nggak boleh ninggalin gardu begitu lama gitu kan, takutnya nanti terjadi apa-apa, dia nggak ada informasi dan sebagainya gitu. Akhirnya Mas Danto pun nyerah, mundur. Udahlah mundur aja lah. Lagian ini terlalu aneh, kayaknya sih bener kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak, masa iya pakaiannya seperti itu gitu ya. Baliklah ke gardu lagi di situ. Diliatin ke sana. Malah mendekat, kata si Mas Danto, si perempuan itu. Loh, kok malah tambah deket? Akhirnya dia pun balik lagi kan ke sana. Mbak, nah, sekarang nggak dideketin, tapi
panggil-panggil sambil disenterin begini, cuman nggak ke mukanya, tapi ke sekitarnya di situlah. Mbak, jangan di situ duduknya, kata si Mas Danto. Jangan di situ, itu bahaya Mbak, kata si ini kan. Akhirnya si perempuan itu apa? Bangun dia, nggak jawab apa-apa. Bukannya pergi menghindar atau keluar dari rel, tapi malah jalan mendekat ke arahnya Mas Danto. Ya Mas Dantonya tetap berdiri di situ ya, karena si perempuan itu nyamperin, ya kayak perempuan biasa jalan punapa, kedengeran suara batu-batu di rel kereta yang keinjek gitu kan, petak itu kedengeran. Jalan mendekat ke Mas Danto dan nggak ngomong apa-apa, si perempuan itu cuma nunduk begini aja, nggak ngomong. Mas Danto kan ya mulai udah kelihatan mukanya gitu ya, mukanya muka normal kayak perempuan biasa. Mbak, mau kemana, katanya gitu kan. Itu diem aja, Mas Danto dilewatin. Aku dicuekin gitu ya, udah nggak apa-apa, yang penting pergi Mbak, kalau bisa jangan di rel ya Mbak ya gitu ya, bahaya Mbak gitu kan. Kalau mau istirahat di tempat di gardu saya juga bisa Mbak di situ. Nggak jawab iya, nggak jawab apa. Terus si perempuan itu jalan ke sana dan belok kiri menuju gardunya si Mas Danto. Mas Danto kan ngikut di belakang gitu ya, sambil nyenterin jalan si perempuan itu. Cuman bukan di pas di kakinya atau apa, tapi ya agak lumayan cukup jauh ke sana. Nah, jalan sampailah di itu tadi, di gardu. Mas Danto ngikutin. Dia pun sudah merangkai kata-kata. Ya mau nanya gitu kan, Mbak itu dari mana? Mbak itu siapa? Terus tujuannya mau kemana? Kalau misal mau istirahat dulu di sini, ya monggo, ndak apa-apa, kata Mas Danto kan. Hitung-hitung ada temen gitulah. Akhirnya apa? Udah si perempuan itu menuju ke gardu. Dan saat di gardu itu duduklah si wanita tadi di gardu itu kan lumayan cukup tinggi, ada tangga-tangganya begitu. Nah, duduk di situ. Mas Danto pun nggak ngomong macam-macam dulu, dia tuh diem dulu gitu kan. Masuk ke dalam itu bikinin teh. Dibikinin teh manis, terus udah disuguhin ke si wanita tadi, Mbak. Ini diminum, katanya begitu kan. Nah, di situ baru si perempuan itu tuh senyum ke arahnya Mas Danto. Mungkin tapi nggak ngomong terima kasih atau apa, cuman senyum begitu doang. Mas Danto pun duduk di sebelahnya, berjarak begitu ya. Ini tehnya di sampingnya dan mulailah menginterogasi, nanya-nanya maksudnya. Mbak Nun Sewu, Mbak dari mana ini, mau kemana, katanya. Aku dari jauh Mas, jawab begitu. Oh dari jauh, terus tujuannya mau kemana Mbak? Aku juga ndak tahu. Nah di situ Mas Danto baru nyadar kalau perempuan itu nggak pakai sendal, ternyata nyeker dia. Tapi nggak dibahas ya waktu itu ya. Cuman tahu, oh ini perempuan ini, oh pasti terjadi sesuatu nih, pasti terjadi masalah di sini. Dan akhirnya apa? Mas Danto pun nanya-nanya, nanya lagi ya maksudnya, Mbak tujuannya mau kemana? Tujuan saya ndak tahu gitu kan. Ya sudah kalau kayak gitu, Mbak istirahat aja di sini, katanya gitu kan. Iya Mas, terima kasih, kata situ. Cuman kan Mas Danto nggak mengizinkan, itu kan area terlarang ya, gardu jaga itu banyak peralatan dan yang lain-lain. Dan akhirnya Mbak, kalau mau istirahat, Mbak bisa di sini gitu ya. Nanti saya bisa pinjamkan, itu ada tikar sama ada sarung, itu bisa dipakai Mbak. Saya ada sarung, kebetulan baru dicuci, kata si Mas Danto. Iya Mas, terima kasih, kata itu kan. Dan si perempuan itu pun akhirnya apa? Diambilin tikar, digelarin di area di luar gardu tersebut di situ. Cuman area yang agak sedikit tertutup gitu kan. Akhirnya sudah dikasih lotion nyamuk, itu tehnya di situ dikasih. Mbak, lapar enggak, pikir Mas Danto. Kalau jawab lapar, aku ya bingung mau ngasih apa gitu ya. Aku nggak bisa ninggalin gardu ini dong, tentu saja. Enggak Mas, terima kasih. Oh alhamdulillah, jadi nggak bilang lapar. Kalau lapar itu aku ada tugas itu basa-basi doang yang tiba-tiba ceplos dari mulutnya Mas Danto. Dan Mas Danto itu menyesali menanyakan itu, tapi ternyata enggak. Si perempuan itu rebahan di sana. Dah. Mas Danto pun masuk ke gardu sebentar, ngecek udah. Dia pun keluar lagi. Nah keluar
bukan mendekat ke arah perempuan itu, biarkan dia istirahat gitu ya, kasihan daripada di rel, udah mendingan di sini. Aku nggak mau nanya yang banyak-banyak dulu. Mas Danto pun jalan-jalan di sekitaran sana ya. Nah, saat jalan-jalan di sekitaran situ, ini yang namanya gardu itu kan ada kaca-kacanya ya, itu buat monitor kan, ke kanan, ke kiri, ke depan itu semua kaca. Di sana Mas Danto di luaran gardu tersebut itu ngelihat ke dalam gardu. Di sana itu ada seorang perempuan, tapi kali ini itu ya wujudnya itu kayak kuntilanak seperti itu. Perempuan dengan rambut panjang, bajunya itu lebar gitu. Ini lagi berada di dalam gardu di situ. Mas Danto kan, astagfirullahaladzim, itu beneran kuntilanak, itu beneran kuntilanak. Ya sampai akhirnya dia pun tidak berani mendekat ke arah gardu itu. Dia diam aja di sana di pinggir jalan memantau itu. Itu cuman lagi diam aja begini. Sesekali kepalanya itu katanya bergetar gitu ya. Gitu mungkin. Terus diliatin sama Mas Danto. Nah, bapak-bapak yang kemarin itu datang tok gitu kan, dipanggil. Wah, Pak gitu kan. Lagi ngapain di situ gitu. Pak, sini. Mas Danto nyamperin gitu kan ke sana. Pak, itu Pak, di dalam gardu Pak. Nah, di dalam gardu apaan? Orang gak ada apa-apa, kata si itu ya. Begitu Mas Danto begini, oh iya udah gak ada si sosok itu. Kenapa toh, ada apa tuh Pak? Ada kuntilanak Pak, di dalam gardu situ Pak, ada kuntilanak. Mas Danto sendiri itu udah lupa kalau di sana itu ada perempuan yang lagi istirahat ya. Si bapak itu pun nyamperin ke sana. Alangkah kagetnya begitu mendekat ke arah gardu, si sosok perempuan yang ada di situ yang tadi lagi tiduran itu udah nggak ada di sana. Dah, kemana ini? Apaan toh yang kemana toh? Pak, bentar, toh, dicari, diputerin di situ, ya nggak ada, nggak ketemu. Di dalam gardu, apalagi gitu ya, di dalam gardu itu nggak ada. Akhirnya Mas Danto pun cerita, Pak, sampean inget nggak dulu yang kereta itu? Ya, aku masih inget. Ini kayaknya malam ini aku ngalamin lagi, Pak. Kamu ngalamin apa toh? Aku tadi ngeliat ada perempuan itu duduk di sana, Pak, gitu kan. Terus ya tak samperin, gitu kan. Tak ajakin ngobrol, tak suruh pindah ke sini, dan akhirnya dia mau pindah ke sini. Tak suruh istirahat di situ, Pak. Kasihan, Pak. Saya takutnya itu nanti dia yang macem-macem, gitu kan. Nanti keretanya ditabrak sama dia, kan repot tuh. Ya kawan-kawan ngerti maksudnya lah. Nah seperti itu. Terus gimana ya itu begini Pak, pas aku di sana di dalam gardu Pak, itu Pak gede banget Pak, ada kuntilanak kata situ ya. Dan akhirnya sudah tenang tok. Lagi-lagi katanya begitu. Lagi-lagi ini kedua kalinya kamu ngalamin seperti itu. Kalau dulu kan ya barangkali itu kamu salah lihat gitu kan, yang kereta yang malam itu yang tiba-tiba lewat itu. Yang kedua pun Mas Danto kan belum menikah, usianya udah lumayan cukup waktu itu sekitar 35. Tapi Mas Danto belum menikah, belum ada calonnya juga. Sama si bapak diomongin, Tok, kamu sekarang usia berapa katanya? Aku 35 kata si Mas Danto. Udah nikah belum katanya? Belum Pak katanya. Lah terus kapan rencananya pengen nikah enggak katanya? Wah ya pengen, namanya orang hidup ya kepengen, cuman belum ada jodohnya Pak. Nah itu dia kata situ. Itu dia gimana Pak? Ya itu gitu kan. Itu gimana Pak? Maksudnya ini jodohku Pak atau bagaimana? Bukan, kamu itu kepikiran, kamu itu lagi ngelamun, kamu mungkin aku pengen menikah, aku pengen punya istri yang seperti ini semua, kamu tuh menghayal gitu ya. Akhirnya apa? Muncul tuh di rel di sana. Dan di situ kamu bercampur aduk bayangan kamu dengan sosok kuntilanak, cerita dari orang-orang mungkin gitu. Masa sih Pak seperti itu? Ya bisa jadi kayak gitu kata si bapaknya. Dan akhirnya ya itu tadi, si bapak ini meskipun orang yang kalau cerita itu mistis terus, sesuatu yang diceritakan sama dia itu nggak ada logis-logisnya, nggak ada science-nya begitu. Pokoknya yang diceritain itu mistis terus. Cuman giliran ngebahas Mas
Danto, itu selalu yang dibahas itu begitu. Aku ngelamun lah, aku menghayal lah, begini, begitu gitu. Itu versinya si bapak kalau lagi ngomentarin Mas Danto. Mas Danto pun agak sedikit kecewa, tapi di satu sisi dia ya senang. Tapi aku bingung ini, kalau beneran itu seperti itu lamunanku, artinya aku tuh udah parah gitu ya. Aku ngeliat kereta itu nyata banget. Aku ngeliat perempuan itu juga nyata banget Pak katanya. Ya itu yang namanya orang berhalusinasi ya begitu toh. Kenapa ada orang lari-lari ketakutan atau apa? Karena dia mengira itu nyata toh. Masa sih Pak? Terus aku harus gimana Pak? Ya kamu sana, kamu pengen apa dipenuhin katanya begitu. Ya aku pengen menikah Pak gitu. Ya udah tak cariin, kamu mau tak cariin atau enggak katanya begitu. Emang ada Pak gitu? Ada. Boleh Pak katanya begitu kan. Nah ini dari situ. Ngobrol-ngobrol itu mulai serius-serius sampai besok ya. Janjian lah intinya besok atau lusa nanti kita ketemuan. Kamu datang ke tempat saya katanya begitu. Iya Pak nanti saya ke tempat sampean Pak. Datanglah Mas Danto cuman kali ini tuh pagi hari waktu itu ya. Datang ke situ si bapak itu ada lagi gini-giniin burung. Nah Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Nah ngobrol-ngobrol sejenak Pak. Mana Pak calonnya katanya. Ya sabar kamu sebentar saya ganti baju dulu kata si bapak. Akhirnya si bapak itu ganti baju. Mereka pun siap-siap pergi. Nah si bapak duduk lagi. Lupa kok duduk lagi. Sebentar katanya begitu. Anaknya si bapak keluar. Tok sama ini mau ndak gitu kan katanya. Oh Mas Dantonya kaget gitu kan. Oh Pak, ini siapa? Ini anak saya, kata si bapak itu. Tuh anaknya bapak, katanya. Saya mau dikenalin sama anaknya bapak. Iya, sama anak saya. Ya, begini gitu kan. Kamu mau ndak gitu. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Karena Mas Danto itu juga ya cocok-cocok aja begitu sama anaknya si bapak tadi. Dan si bapak itu pun cerita akhirnya ini si namanya siapa Tia lah nggak baca begitu ya. Ini Tia itu sebenarnya itu juga merhatiin kamu toh gitu. Terus dari situ intinya Mas Danto akhirnya dapat jodoh, menikah di usia 35, nggak lama dari diperkenalkan itu ya, sekitar 4 atau 5 bulan Mas Danto pun menikahi Mbak Tia waktu itu ya. Bapak-bapak yang sebelumnya sohib begadang gitu ya, sekarang jadi mertuanya gitu. Itu tuh rasanya nggak enak kata Mas Danto. Cuman kata si bapak udah lah toh. Oh biasa aja katanya, yang penting kamu jaga anakku. Ya udah itu aja cukup kata si bapak tadi. Akhirnya sudah berjalanlah keluarganya Mas Danto sampai sekarang dan sudah dikaruniai beberapa orang anak. Ya kehidupannya seperti itulah, normal-normal aja dan banyak-banyak pengalaman lain itu ya yang dilihat selama jaga di rel kereta api itu. Cuman ya hanya sebatas kayak gitulah, kayak ada orang melintas gitu cepet banget, naik sepeda. Ini kayak kereta lewat naik sepeda, ih ada orang naik sepeda. Tapi Mas Danto nganggapnya aku mungkin ngelamun kali ya, jangan-jangan aku lagi pengen beli sepeda. Ya, kadang bener kadang enggak kata Mas Danto. Itu aja satu cerita dari Mas Danto. Terima kasih banyak, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Tentu saja kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.